Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi. Semoga kalian selalu sehat. Amin. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Anis, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini Bu Anis akan menjelaskan tentang perilaku terpuji. Di antaranya yaitu husnudon, mujahadah an-nafs, dan ukhuwah. Nah, husnudon yaitu sikap seseorang yang berprasangka baik terhadap orang lain. Suatu peristiwa, suatu masalah, ataupun suatu keadaan. Dalil yang menerangkan tentang husnudon yaitu Al-Hujurat ayat 12. Nanti minta tolong ditulis surat Al-Hujurat ayat 12 di buku tulis. Hendaknya umat Islam tidak mempunyai dugaan buruk terhadap orang lain dan memperguncingkannya. Hendaknya tidak memberikan tuduhan tentang adanya sesuatu yang perlu diwaspadai. Hendaknya umat Islam tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi husnudon itu berprasangka baik anak-anak. Kita tidak boleh selalu berprasangka buruk kepada orang lain. Maka biar hati kita bersih, biar hati kita menjadi nyaman, tentram hidupnya, berperilakulah atau bersikaplah husnudon, mempunyai pikiran yang selalu baik kepada siapapun. Ini dalilnya anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim ila akhirih. Shadaqallahul azim. Nah, selanjutnya adalah macam-macam husnudon. Yang pertama, husnudon penuh. Artinya memastikan bahwa orang yang belum dikenalnya atau baru mengenalnya pasti orang baik. Jadi seandainya kamu baru punya teman, baru satu kelas ini temannya baru, jadi pasti itu orangnya baik, harus berhusnudon seperti itu. Yang kedua, berhusnudon bertahan, artinya belum memastikan bahwa orang yang belum dikenalnya atau baru dikenalnya pasti orang baik. Yang ketiga, husnudon sebagian, berprasangka baik sebagian, tetapi sebagian juga berprasangka buruk. Nah, hikmah husnudon. Hikmah husnudon yaitu 1. Tumbuh rasa cinta kepada Allah. 2. Tercipta ketenangan dan kedamaian di dalam hati. Terjalinnya ukhuwah atau persaudaraan. 4. Terhindar dari fitnah, rasa iri, rasa dengki. Yang 5. Memperoleh pahala dari Allah. Pasti itu anak-anak. Contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari. 1. Selalu memperhatikan kepentingan umum bangsa dan negara. 2. Beribadah dan berdoa kepada Allah. 3. Bertawakal kepada Allah. 4. Gemar memberikan pertolongan kepada sesama. Ini dampak kalau kita punya sikap husnudon ya. Nah, hubungan persaudaraan lebih harmonis atau lebih baik. Jadi terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama manusia. Selalu bahagia atas kebahagiaan orang lain, meningkat kadar keimanan. Jadi kalau kita punya sifat husnudon, maka saudara kita akan banyak, teman-teman kita akan banyak, tidak pernah merasa sedih, karena kita selalu bersifat husnudon. Contoh gambar ini anak, husnudon, berprasangka baik itu penting, tidak boleh berprasangka buruk. Nah, sekarang yang kedua adalah mujahadah an-nafs. Mujahadah an-nafs adalah perjuangan sungguh-sungguh atau jihad melawan ego atau nafsu pribadi. Jadi mujahadah an-nafs itu menahan ego. Kalau marah berarti jangan gitu ya, ditahan dulu. Surat Al-Anfal ayat 72, minta tolong nanti ditulis. Yang artinya sudah Bu Anis berikan di situ. Allah memberikan derajat
tertinggi dan mulia di sisi Allah bagi orang yang berhijrah bersama Nabi Muhammad. Itu intinya dari arti surat Al-Anfal ayat 72. Yang artinya, ya bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ila akhirih. Shadaqallahul adzim. Nah, mujahadah an-nafs hikmahnya kontrol diri, berperang penting dalam hubungan seseorang dengan orang lain atau interaksi sosial. Kontrol diri memiliki peran dalam menunjukkan siapa diri kita. Kontrol diri berperan dalam pencapaian tujuan pribadi. Mujahadah an-nafs itu artinya kontrol diri anak-anak. Nanti nggak tahu. Jadi Bu Anis tadi bilang mujahadah itu kontrol diri, mengontrol emosi kita sendiri. Contoh, ketika berpuasa harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Ayo, siapa yang puasa Ramadan selalu ada makanan enak langsung tertarik? Nah, itu salah satu sifat. Kalau kita tidak tertarik, kita mempunyai sifat mujahadah an-nafs, bisa mengontrol diri kita sendiri supaya tidak membatalkan puasa. Kedua, menjaga pandangan kepada lawan jenis, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau ada perempuan yang cantik, nggak boleh digoda-goda ya. Menjaga ucapan pada orang lain agar tidak menyakiti hatinya. Ini contohnya gambar mujahadah an-nafs. Dampak atau akibat jika kita mempunyai sifat mujahadah an-nafs, tidak mudah emosi, tidak mudah stres, mendapat pahala, jelas mendapat pahala. Ukhuwah, yang ketiga yaitu ukhuwah, persaudaraan, adanya perasaan simpati dan empati antara dua orang atau lebih. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 menjelaskan tentang bahwa umat Islam di seluruh dunia itu bersaudara tanpa membedakan suku, bangsa, jabatan, dan warna kulit. Itu di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Macam-macam ukhuwah. Ukhuwah ada 3, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Insaniyah, ukhuwah Watoniyah. Apa sih ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah Islamiyah yaitu persaudaraan yang berlaku antara sesama umat Islam. Jadi sesama umat Islam tidak boleh bertengkar. Nah, yang kedua ukhuwah Insaniyah. Insaniyah atau basyariah yaitu ukhuwah yang berlaku pada semua manusia secara universal, tanpa membedakan ras, agama, suku, budaya. Itu ukhuwah basyariah. Yang selanjutnya ukhuwah watoniyah, persaudaraan yang diikat oleh jiwa nasionalisme tanpa membedakan agama, suku, warna kulit, adat istiadat, dan budaya. Jadi seandainya orang Indonesia dengan orang Amerika, orang Malaysia, nah itu ukhuwah watoniyah. Selanjutnya hikmah dan manfaat, terciptanya solidaritas yang kuat antara sesama muslim. Coba bayangkan kalau kita sesama muslim bersatu padu, mempunyai keharmonisan, pasti umat Islam di dunia kuat. Terciptanya persatuan dan kesatuan, terciptanya kerukunan hidup antara sesama dalam warga masyarakat. Contoh perilaku, saling tolong menolong, saling menghormati, menghindari bergosip, biar tidak terjadi buruk sangka. Dampak dan akibat ukhuwah. Jadi kalau kita punya sifat ukhuwah, menambah teman, menjaga silaturahmi, menjaga persatuan dan kesatuan. Ini contoh gambar ukhuwah. Ya, terima kasih anak-anak. Bu Anis akhiri, semoga bermanfaat. Nanti dirangkum sesuai dengan pemahaman kalian. Dan dimohon untuk menulis surat yang tadi, ada 3 surat, ditulis di buku tulis, kemudian cari tajwidnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.